Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala al-muallifu Syekh Imam Syauqani rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bustadul Ahbar disusun oleh Syekh Fadilah Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, mukhtasar daripada Nailul Awtar yang dikarang oleh Al-Imam Syauqani, syarah daripada kitab Al-Muntaqa yang dikarang oleh Imam Ibnu Taimiyah. Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Baik. Kita lanjutkan. Bab hadis-hadis yang menerangkan tentang menyegerakan sembahyang asar dan ditekankannya karena mendung. Seperti yang kita pernah terangkan pada pertemuan yang lalu, bahwa salat yang paling afdal itu adalah salat asar. Kalau dia tidak berjamaah nih ya, paling afdal itu asar. Tapi kalau yang paling afdal dengan cara berjamaah itu adalah salat subuh. Kenapa salat asar? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat yang 5 waktu, terutama salat al-wusta, yaitu salat pertengahan, yakni salat asar. Kenapa salat asar? Karena salat asar ini adalah salat di antara zuhur dengan maghrib. Karena salat yang pertama kali dikerjakan di hari itu adalah salat zuhur, ya, salat zuhur. Sedangkan salat maghrib adalah salat yang dikerjakan di awal di awal malam. Sedangkan salat subuh adalah salat yang dikerjakan di akhir malam. Nah, antara subuh dengan zuhur itu enggak ada salat, kosong. Tapi kalau yang lainnya nyambung, zuhur ke asar nyambung, maghrib ke asar ke maghrib nyambung, maghrib ke isya nyambung, isya ke subuh nyambung. Tapi zuhur ke asar, subuh ke zuhur itu putus di situ. Makanya kata ulama, salat yang dikerjakan di awal hari yaitu salat zuhur. Karena tadi salat subuh, antara subuh dengan zuhur itu putus, sehingga dikatakan yang pertama kali adalah salat zuhur. Nah, itu di siang hari salat zuhur. Sedangkan di malam hari adalah salat maghrib yang pertama kali dikerjakan. Antara zuhur dengan maghrib itu ada salat pertengahan, yaitu disebut namanya salat al-wusta atau salat asar tadi. Ini sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Para ulama mengatakan kalau salatnya yang paling afdal itu adalah salat subuh. Antara 5 waktu tadi, paling afdal adalah salat asar paling afdal. Tapi kalau salat 5 waktu itu dikerjakan secara berjamaah, yang paling afdal adalah salat subuh tadi. Nah, ala kulli hal subuh dengan asar ini dia sama-sama kuat. Artinya kalau orang mengerjakan salat asar dan subuh tadi, itu pahalanya lebih besar daripada salat fardu yang lainnya. Seperti yang pernah kita terangkan juga pada pertemuan yang lalu, bahwa salat asar itu adalah waktu yang susah untuk dikerjakan. Kenapa? Karena waktunya itu alang-alang tanggung. Terutama kalau yang jadi tukang tuh alang-alang tanggung. Ya. Mau salat asar badan masih kotor,
mau berhenti belum waktunya berhenti, karena berhenti itu kan jam berapa umpama jam, ada yang jam 5, ada yang jam 6, sudah bingung nih. Akhirnya ya sudah salat asar di waktunya, menunda-nunda sampai akhirnya salat asarnya dikerjakan sudah mau dekat maghrib, baru mau salat asar. Nah, itu banyak sekali orang mengerjakan salat asar itu bukan di waktu yang pas. Kenapa? Karena ya tadi salat asar itu waktunya alang-alang tanggung gitu lah, nanggung dia. Karena dia alang-alang tanggung sehingga siapa yang mengerjakan salat asar apalagi di awal waktu itu pahalanya lebih besar daripada salat yang lain. Dan dianjurkan untuk menyegerakan salat asar tadi. Menyegerakan untuk mengerjakan salat asar tadi. Baik, hadis-hadisnya banyak sekali. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, berkata dia, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asra wasyamsa murtafi'atun. Wasyamsu murtafi'atun hayyatun fa dhahaba adh-dhahibu ila al-awali fayatihim wasyamsu murtafi'atun." Sayyidina Anas bin Malik berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat fardu asar padahal ketika itu matahari masih tinggi, masih panas. Ya, masih panas. Lalu orang yang pergi itu pulang ke kampung-kampung. Lalu ia datang kepada mereka, matahari masih tinggi juga. Nah, jadi Nabi pernah melaksanakan salat asar berjamaah dengan sahabat, ternyata matahari itu masih tinggi. Arti masih tinggi itu sudah masuk waktu asar, tapi matahari ini masih panas gitu ya. Masih panas. Matahari itu redup itu biasanya kurang lebih jam-jam 5 sekarang. Jam 5. Tapi kalau masih asar itu agak panas lagi. Makanya kalau orang jalan-jalan sore itu JJS katanya, jalan-jalan sore. Nah, kalau bulan puasa istilahnya ngabuburit kata orang Sunda. Itu biasanya adalah jam-jam 5 itu. Kalau habis asar itu biasanya belum ada lagi orang jalan. Ya, belum ada lagi JJS jalan-jalan sore. Kenapa? Masih agak panas matahari. Nah, kalau sudah jam 5 itu agak keredupan. Nah, di sini menunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat asar itu di awal waktu. Di awal waktu yang matahari masih dalam keadaan panas. Dan ketika orang-orang yang bersama Rasul tadi sholat, kemudian mereka pulang ke rumahnya, ke kampung-kampungnya, ya, ternyata suasana di kampung daerahnya itu masih dalam keadaan matahari masih panas juga, masih tinggi maksudnya. Menunjukkan bahwa Nabi kita melaksanakan sholat asar itu di awal waktu. Dan dianjurkan ya kita sholat asar itu, terutama asar juga di awal waktu, jangan menunda-nunda. Tapi ya tadi lah, kebanyakan orang menunda salat asar karena waktunya itu alang-alang tanggung ya, alang-alang tanggung. Lihatin saja di masjid ini, kalau salat asar kira-kira jamaahnya banyak atau sedikit? Ya, satu sok lah. Ya. Agak susah tuh. Nah, kita lihat kalau di masjid-masjid itu kan yang paling banyak jamaah itu adalah salat maghrib. Nah, isya ya lumayan lah isya ya. Zuhur itu banyak. Terutama kalau di masjid-masjid yang di dekat kantor, dekat pasar, itu kalau zuhur pasti banyak. Makanya kalau yang seperti Masjid At-Taqwa, sekalian istirahat siang. Ya, sekalian makan siang. Makanya seperti di At-Taqwa itu kalau sholat zuhur, setelah sholat zuhur ada pengajian. Ada pengajian, ada orang ngisi ceramah di situ. Kenapa? Karena waktu orang istirahat di situ. Tapi kalau sholat asar ada ceramah, ditinggalkan orang. Ditinggalkan orang mau istirahat, sudah kecapean kerja gitu. Ala kulli hal. Kemudian walil Bukhari wa ba'dul awali minal Madinah ala arba'ati amyalin aw nahwuhu. Dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan, dan sebagian dari kampung itu ada yang berjarak 4 mil dari kota Madinah atau kurang lebih sekian. 1 mil itu berapa kilo ya? 1 mil berapa kilo?
Ada yang tahu? 4 kilo atau 3 kilo itu ya. Nah, ala kulli hal seperti itu ya. Jadi ketika para sahabat melaksanakan salat asar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai salat asar, para sahabat kembali ke rumahnya, kembali ke kampungnya, kembali ke desanya. Ya kalau bahasa kita kembali ke RT-RT-nya ya. Kembali ke RT-nya. Antara Masjid Nabawi ke kampung para sahabat yang ada yang pulang ke sana itu, ada yang jaraknya 4 mil. Ketika para sahabat kembali ke rumah mereka, ternyata matahari juga masih dalam keadaan tinggi. Masih dalam keadaan tinggi. Maksudnya adalah berarti Rasul melaksanakan sholat asar itu di awal waktu. Dan jangan biasakan melaksanakan sholat itu ditunda-tunda. Ya, ditunda-tunda. Itu ada lagunya itu. As-subuh kesiangan, zuhur, apa itu ya lagunya itu. Isya ke maghrib. Ada lagunya itu, lagu apa itu? Zuhur mau dekat asar salatnya, asar mau dekat maghrib, maghrib sudah mau dekat isya, isyanya salatnya tengah malam, mau tidur baru salat isya, subuhnya kesiangan, subuh kesiangan. Ini gimana salat seperti itu ya? Gitulah. Tapi ya untung-untung masih salat daripada orang yang nggak salat sama sekali gitu loh. Daripada orang yang tidak salat sama sekali. Ala kulli hal. Kemudian wa kadzalika li Ahmad wa Abi Daud makna dzalik. Begitu juga dalam riwayat hadis Imam Ahmad dan Abi Daud maknanya sama. Artinya Nabi melaksanakan salat asar di awal waktu, sahabat juga ikut, dan ketika para sahabat kembali ke kampung halamannya yang jaraknya sampai 4 mil rumah dengan Masjid Nabawi, ternyata para sahabat ketika sampai di rumah mereka matahari masih dalam keadaan tinggi, dalam keadaan panas, menunjukkan Nabi salat di awal waktu. Kemudian wa an Anas qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra fa atahu rajulun min bani Salamah fa qala ya Rasulullah inni nuridu an nanhara juzuran lana wa inna nuhibbu an tahduraha. Qala na'am fantalaqa wa antalaqna mahu fa wajadna al-jazura lam tunhar fa nuhirat thumma quti'at thumma tubikha minha thumma akalna qabla an taghiba syamsu. Nah, cepat sekali nih pengerjaannya. Sayyidina Anas bin Malik bercerita, kami, kata beliau, yakni para sahabat, pernah melaksanakan sholat asar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Salamah, ada sahabat dari kalangan Salamah, dari kalangan Bani Salamah. Dia datang kepada Nabi, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami mau menyembelih seekor onta milik kami di rumah nih ya. Ya Rasul, saya kepingin menyembelih onta, motong onta, tetapi kami suka engkau menghadirinya. Artinya kalau bisa Rasul yang memotongnya nih, ya supaya berkah Rasul yang memotong onta tadi. Lalu Nabi berkata, iya baik. Nah kemudian Nabi berangkat dan kami pun ikut bersama Nabi berangkat. Ternyata kami dapati onta itu belum disembelih. Kirain sudah disembelih, sekarang belum disembelih, maka onta itu pun segera disembelih. Lalu dagingnya dipotong-potong, dikulitin, dipotong-potong, kemudian sebagian dagingnya dimasak. Setelah masak, lalu kami pun langsung makan. Dan saat itu matahari belum tenggelam lagi. Berarti kan cepat tuh ya. Nabi melaksanakannya salat asar di awal waktu. Kemudian berjalan juga memerlukan waktu yang tidak sedikit lamanya. Sampai ke rumah sahabat lalu dipotong onta itu. Ya, kemudian setelah dipotong sebagian dagingnya dimasak. Sebagian dagingnya dimasak. Kemudian setelah masak langsung dimakan, dan ternyata waktu itu matahari belum terbenam lagi. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa Rasul mengerjakan salat asar di waktu
Kenapa di waktu? Karena waktunya panjang. Para sahabat bisa motong onta, bisa masak, sempat masak atau onta dimasak oleh sahabat tadi. Jazur ya. Wa an Rafi bin Khudaij. Jadi pada seorang sahabat yang bernama Rafi' bin Khudaij, qala berkata dia, kunna nusallil asra ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma nanharu al-jasura fa naqsimu ashra kisamin. Thumma tutbahu fa naqulu lahmahu nawdijan qabla maghrib asy-syamsi. Sayyidina Rafi' bin Khudaij berkata, ini kurang lebih saja hadisnya tadi modelnya. Kata Rafi', kami pernah sholat asar bersama-sama Nabi. Jadi kami para sahabat pernah melaksanakan sholat asar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami menyembelih onta. Setelah sholat asar menyembelih onta. Lalu kami bagi 10 bagian. Onta itu dibagi 10 bagian. Ya, ada dagingnya, ada tulangnya, ini pokoknya dibagi 10 lah. Kemudian kami masak onta tadi, lalu kami makan dagingnya dalam keadaan masak sebelum waktu matahari terbenam. Berarti kan cepat pengerjaannya, dan juga Nabi melaksanakan salat asar di awal waktu. Coba kalau seandainya Nabi itu salat asar di jam 5 sore, tidak sempat. Ya, tidak sempat untuk memasaknya. Orang yang ahli itu ya, motong onta itu cepat ya. Coba kalau orang yang ahli itu kita lihat orang tukang jagal motong sapi itu. Dari motong sapi sampai dia menguliti itu sendiri aja dia nggak mau diganggu sama orang. Jangan katanya, biasa sendiri. Kalau dibantu sama orang tambah lambat. Dia nggak mau, biasa sendiri. Paling 5 menit sudah bersih. Kambing begitu juga, kambing lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi, trak, selesai dia sudah. Nah, onta dia besar. Dan onta ini ya kalau disembelih itu tidak seperti halnya orang menyembelih kambing atau menyembelih sapi. Kalau kambing dan sapi kan direbahkan tuh. Direbahkan ya. Tapi kalau orang menyembelih onta itu bukan direbahkan. Tapi onta itu cuman berduduk begitu, atau onta itu dalam keadaan berdiri. Itu bedanya adzabhu dengan an-nahru. Kalau dzabah itu di sini potongnya. Kalau dzabah kan di atas ini nih, dekat tekukan sini. Ini dzabah namanya. Dengan cara digorok begini. Kan ya? Itu memotong namanya. Tapi kalau onta dia bukan memotong, tapi bukan adzabah bahasa Arabnya, tapi an-nahru. Fashalli li rabbika wanhar. Nyembelih. Gimana caranya? Yaitu pisaunya itu ya anggaplah segini panjangnya, kemudian ujungnya itu agak runcing, 2 sisinya itu tajam, ujungnya runcing sini, kemudian 2 sisinya tajam. Coba kalau mau lihat, buka di YouTube nyembelih onta gitu, orang Arab nyembelih onta. Onta itu tidak direbahkan. Terkadang onta itu sambil berdiri atau sambil duduk, tukang jagalnya santai gitu. Sambil mengasah pisau dia dekati onta tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan begini caranya, tapi dia cucuk begini, kemudian dicongkel, teng begitu. Dan bukan di sini potongnya, tapi di ujung ini, di bawah. Nah, itu onta tuh. Kalau sapi kan kambing di sini nih, dekat tekukan sini. Apalagi ayam, panjang lehernya. Etik itu. Kalau di sini nyembelihnya lambat matinya sapi tadi. Lambat sapinya. Nah, tapi kalau onta di bawah sini nih. Nah, antara pundak dengan batang lehernya. Ditusuk di sini, tusuk begitu, kemudian dicongkel. Cepat sekali, dalam sekejap saja. Trak. Onta terus begini. Kelebak jatuh dia. Maka kalau onta di sebelah itu kan darahnya banyak banget. Kayak selang bocor begitu, selang Pertamina bocor. Selang selang mobil kebakaran bocor, banyak sekali. Itu ala kulli hal seperti itu ya. Nah, jadi dalam hadis ini semuanya dikerjakan dengan secara cepat
Dan cepatnya itu juga didukung karena Nabi tadi melaksanakan salat asar di awal waktu yang matahari masih dalam kondisi panas. Kemudian selanjutnya wa an Buraidah al-Aslami qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin qala bakiru bis salati fil yawmil ghaibi fa inna man fatahu salatul asri faqad habita amalu. Dari Buraidah al-Islami beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW di dalam satu peperangan. Jadi Nabi tidak disebutkan perang apa di sini. Jadi sahabat di dalam satu peperangan ikut bersama Nabi. Jadi Nabi ikut juga dengan sahabat. Kemudian sampailah waktu asar. Lalu Nabi pun bersabda, segeralah melaksanakan sholat pada hari yang mendung ini. Harinya sudah memendung nih, sholat segera. Karena barang siapa yang terlambat sembahyang asarnya, maka gugur amalnya itu. Nah, jadi waktu itu ada agak mendung harinya, kata Nabi, ayo kita sholat segera sholat asar. Siapa yang melalaikan sholat asarnya, maka amalnya pun gugur. Amalnya gugur. Kenapa Nabi menyuruh waktu itu sholat asar segera waktu mendung? Karena zaman dulu kan tidak ada jam. Jadi kalau mendung nanti nggak kelihatan matahari. Pas sholat asar ternyata sudah maghrib kan ya. Nah jadi daripada Nabi menyuruh untuk segera. Ya. Karena kalau ditunda-tunda khawatir nanti yang dipikir itu masih waktu asar ternyata sudah keluar asar karena tidak kelihatan mataharinya disebabkan mendung tadi. Ala kulli hal ya seperti itu. Mendung. Di Mekah ini, Madinah, Mekah, Jeddah ini ya sering hujan sekarang ya. Sering hujan saya dengar. Dan kita lihat di TV itu, di YouTube di mana sekarang padang pasir itu berubah menjadi padang rumput hijau. Saya ada tadi ngelihat di jalanan di antara Mekah dengan Madinah, perjalanan itu gunung-gunungnya sudah berumput. Gunungnya berumput. Jadi tidak terlalu banyak lagi padang pasirnya. Jadi padang rumput sudah. Jadi kambing-kambing itu yang biasanya cuma makan plastik, makan kertas, ya sekarang makan rumput di Mekah sana. Subur ya. Nah, dia mengatakan itu salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah tanah padang pasir berubah menjadi hijau. Ya, menjadi hijau karena banyak rumputnya. Coba lihat di YouTube itu banyak sekali. Ya. Ala kulli hal. Karena hujan berlimpah ya, ada hujan gitu kan. Dan ya begitulah tanda hari kiamat, salah satunya tadi itu fenomena alam, tanah padang pasir berubah menjadi hijau. Itu kalau saya berangkat tanggal 7 Maret itu ingin ngelihat tuh apakah benar itu yang di YouTube itu, yang di TV, tanah padang pasir hijau. Karena dilihat situ katanya perjalanan antara Mekah dengan Madinah itu sudah jadi hijau. Tapi tidak sehijau kita kayak di Indonesia. Kalau kita kan rumputnya tinggi-tinggi gitu ya. Rumput itu bisa tumbuh lah. Tumbuh, artinya kelihatan rumputnya tuh, gunung itu nggak lagi batu, padang pasir sudah ditumbuhi rumput-rumput sudah. Makan kambing tadi katanya nggak lagi makan batu plastik, makannya rumput sudah. Kalau di kemarin itu kambing itu makannya makan batu, makan plastik, makan kertas, makan lumut, pakaiannya dimakan. Pakaian itu kadang kalau ada pakaian itu dimakan kain-kain sama kambing. Kita juga heran kenapa bisa makan itu. Tapi kambingnya nggak sakit
sehat-sehat aja gitu. Sehat-sehat aja. Lama-lama aja. Lama-lama aja. Ala kulli hal seperti itu ya. Baik, intinya kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat di awal waktu, dan salah satu sholat yang dikerjakan di awal waktu oleh Rasul SAW adalah sholat asar. Jangan ditunda. Kalau menunda itu nanti akan menjadi malas, dan orang banyak menunda sholat asar ya karena tadi kita katakan di awal sholat asar itu waktunya adalah alang-alang tanggung. Jadi banyak orang malas di situ melaksanakannya. Anak muda nongkrong lah gitu. Ya, waktu nongkrong kan ya. Atau nongkrong JJS lah, jalan-jalan sore. Sehingga tadi tuh Jalan asar itu di jembatan tuh banyak orang nggak sholat asar. Masjidnya samping jembatan, tapi nggak sholat itu. Itu di Melawai itu lah. Ya, masjid Melawai. Apa Merdeka tuh banyak. Ada masjidnya, tapi yang sholat dikit. Yang sholat dikit. Kenapa? Karena sibuk sudah mulai mau jalan-jalan. Yang jualan sudah mulai buka rombongnya di Melawai situ. Karena panasnya udah nggak begitu panas. Nah itu dia. Baik, cukup dulu, insya Allah kita sambung nanti di kesempatan akan datang. Kayaknya saya ini tidak bisa lagi malam Sabtu, ya ke malam Minggu aja sudah ya. Karena sudah padat sudah. Itu pun sudah dikurangi ya, cuma sebulan 2 kali padat. Kalau saya ada di Balikpapan, tidak keluar Balikpapan, insya Allah saya akan hadir. Tapi malam Minggu ya, minggu pertama. Berarti di minggu pertama itu malam Minggu ya, sama minggu ketiga di malam Minggu juga. Ya karena padat acara saya. Malam Minggu ketiga dan bisa, yang keempat tidak apa-apa juga sih. Oh gitu. Ya, tempatnya 2 kali seminggu lah. Bukan sebulan. Nanti ada Ustaz Soeharto minggu keempat. Ustaz Soeharto hari apa? Itu dia kan habis itu. Malam Oh malam Rabu, Kamis. malam Kamis. Ya, tidak ada masalah. Ya sudah, nanti kita atur lah ya. Saya atur lah. Sebulan 2 kali. Jadi bosan, kalau ditentukan itu enak. Jadi kan ada yang nunggu nih. Kalau sudah nggak datang, balik. Ya. Tapi kalau malam minggu kan Intinya malam Minggu pada maghrib, minggu pertama dan minggu ketiga. Tapi kata Pak Baktiar kalau nggak bisa nanti Minggu minggu ketiga ketiga, keempat ke apa kan? iya. Nanti tak kabarin ya, tak kabarin ya. 2 kali seminggu. Penting malam minggu. Saya juga kegiatannya sudah mulai berkurang. Artinya kalau kemarin lagi sibuk nih ya. Tapi ntar lagi sibuk lagi nih, mau umroh lagi. Karena kemarin pernah sempat juga pas satu nggak ada, pas malam minggu juga Nggak ada. Itu waktu di Jakarta saya. Waktu di Jakarta, waktu ngantar anak mau ke Hadramaut. Ya ala kulli halnya cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.